Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, maniak mancing kali ini masih berbagi info mengenai macam-macam umpan buatan atau tiruan memikat terpopuler. Nah, sahabat mancing, di video sebelumnya maniak mancing telah menjelaskan 3 macam karakter lure yang biasa digunakan oleh pemancing berdasarkan tingkatan kedalamannya. Dan ketiga tipe karakter lure itu adalah surface lure atau top water lure, subsurface lure, dan diving lure. Dan sekarang saatnya maniak mancing akan menjabarkan lagi tipe-tipe lure yang pada umumnya sering digunakan oleh pemancing berdasarkan detail maupun macam-macam model bentuknya. 1. Popper. Popper adalah umpan tiruan yang berjalan di permukaan air dan jika ditarik akan mengeluarkan suara cipratan air. Seiring dengan berkembangnya teknologi, popper diciptakan dengan modifikasi dari bentuk aslinya. Popper pada umumnya digunakan untuk teknik popping berbentuk bulat memanjang dengan sedikit lekukan di bagian depan dan belakang serta memiliki cekukan seperti mangkok pada mulutnya. Popper saat ini telah mengalami banyak modifikasi dan melahirkan bentuk-bentuk baru. Hal ini mengingat popper juga dapat digunakan untuk teknik casting. Perubahan seperti bentuk konvensional menjadi seperti seekor ikan kecil, namun untuk bagian mulut tetaplah memiliki cekukan, karena bagian inilah yang nantinya akan berpengaruh menimbulkan percikan air. Popper dirancang untuk bermain di atas permukaan air dan dibuat agar mengeluarkan percikan air yang berbunyi pop, pop, kurang lebih seperti itu, sehingga membuat ikan-ikan pemburu akan tergoda bahkan menjadi marah. Pada beberapa sifat ikan yang teritorial, saat ini begitu banyak model-model yang telah dikembangkan dari popper. Seperti yang telah dikatakan bahwa popper telah mengalami banyak modifikasi dari bentuk awalnya. Popper sendiri memiliki beberapa tipe seperti tipe chugger, pensil, hingga stickbait. Meski pensil dan stickbait masuk dalam keluarga popper, namun bentuk dan actionnya berbeda dari popper pada umumnya. Nah, inilah masing-masing tipe popper tersebut. Tipe chugger. Seperti inilah bentuk popper yang menjadi cikal bakal dari popper sebelum mengalami banyaknya modifikasi. Popper tipe ini pada umumnya memiliki diameter yang besar pada bagian depan mulutnya. Dirancang seperti bentuk mangkok sehingga ketika ditarik dengan teknik popping, cipratan air akan lebih keras dan besar. Untuk menghasilkan efek besar tersebut, maka tariklah sekuat mungkin. Sangat cocok untuk digunakan saat kondisi air sedang tenang. Popper saat ini juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan spot dan teknik. Pada spot air tawar, biasanya ikan-ikan tidaklah sebesar spot laut. Oleh karena itu, popper dibentuk sedemikian rupa menyesuaikan ikan target. Popper jenis ini sering disebut mini popper dan diperuntukkan untuk teknik casting. Ukuran dan beratnya jelas sangatlah berbeda dibandingkan dengan popper yang digunakan untuk teknik popping. Tipe pensil. Meski masuk dalam kategori popper dan surface lure, namun pensil tidak memiliki bentuk dan action yang sama dengan popper. Jika pada bagian mulut popper dibuat cekukan seperti mangkuk agar menghasilkan cipratan, pada pensil justru dibuat bulat dan lonjong pada bagian mulutnya. Bentuk pensil hampir menyerupai ikan-ikan kecil mulai dari kepala hingga ekor. Pensil biasanya didesain agar menimbulkan action zigzag atau WTD. Pensil pada umumnya diberi pemberat di bagian tengah dan ekornya agar menghasilkan action zigzag tersebut. Pada beberapa modifikasi pensil dibuat sedemikian rupa agar menghasilkan action zigzag dengan pop.
Bisa dikatakan pensil jenis ini memiliki kolaborasi action dari popper dan pensil itu sendiri. Bentuknya yang berbeda dengan popper membuat pensil tidak memiliki hambatan angin seperti popper pada umumnya, sehingga lur akan bergerak dengan bebas. Pensil juga mengalami modifikasi di mana dibuat sedemikian rupa agar dapat tenggelam dan menghasilkan action zigzag. Namun bukan di atas permukaan air, melainkan di tengah atau sedikit di bawah permukaan air. Ini dapat dikatakan improvisasi dan modifikasi dari tipe pensil itu sendiri. Mengingat pensil memiliki action yang luar biasa menggoda ikan predator. Pensil cocok digunakan untuk casting di berbagai kondisi air, baik itu arus tenang maupun deras. Tipe stick bait hampir sama dengan pensil. Stick bait termasuk jenis lure topwater. Actionnya juga sama layaknya pensil, yaitu zigzag atau WTD. Secara umum pensil dan stick bait hampir menyerupai, namun sedikit perbedaannya yaitu pada bagian moncongnya. Stick bait tidaklah diciptakan terlalu lonjong. Bentuk moncongnya sedikit lonjong dan lebih bulat. Jika pensil dapat dimodifikasi agar bisa menghasilkan action di bawah permukaan air, sebaliknya stick bait sampai dengan saat ini hanya dirancang khusus untuk bermain di atas permukaan air. Meski ada sebutan stick yang berjenis lure menyelam, yaitu floater stick, namun bentuknya jauh berbeda dengan stick bait. Untuk ukurannya pun dibuat tidaklah sepanjang pensil. Umumnya stick bait dibuat dengan ukuran 4 hingga 9 cm. Sama halnya dengan pensil, stick bait dapat digunakan di berbagai kondisi air, baik air yang tenang maupun berarus. 2. Minnow. Minnow merupakan lure yang termasuk dalam kategori subsurface dan diving lure. Minnow merupakan lure yang bekerja selalu di dalam air dan bergerak layaknya ikan-ikan kecil. Minnow juga diciptakan dengan berbagai karakter. Ada minnow yang hanya tenggelam sedikit di bawah permukaan air saja. Ada juga yang khusus untuk menyelam di tengah kedalaman air, hingga ada yang khusus untuk menyelam sampai kedalaman tertentu. Minnow lebih cocok digunakan pada spot yang memiliki kedalaman air mulai dari 30 cm hingga 7 meter, tergantung dari target yang kita inginkan. Minnow memiliki action yang sama baiknya dengan pensil dan stick bait. Namun bedanya, jika pensil dan stick bait perlu dilakukan sedikit sentakan pada ujung joran, maka minnow cukup digulung senarnya saja, maka ia akan bergerak dengan actionnya. Jika pun disentak, maka akan menimbulkan variasi action lainnya. Minnow juga memiliki tingkat dan variasi daya selam, di antaranya yaitu floating type. Memiliki desain lidah yang kecil dan pendek. Daya selamnya sangat kecil, biasanya sedikit di bawah permukaan air hingga kedalaman 1 meter. Dikatakan floating karena pada saat lure jatuh di atas permukaan air tidak langsung menyelam ke dalamnya, melainkan lure menyelam setelah senar mulai digulung. Shallow type sama dengan floating type. Tipe ini juga memiliki karakter daya selam yang dangkal dan tidak begitu dalam. Lidahnya juga cenderung pendek dan kecil agar lure menyelam tidak terlalu dalam. Sinking type memiliki lidah yang sedikit lebih panjang daripada dua tipe sebelumnya. Tipe ini biasanya saat jatuh ke permukaan air, lure perlahan akan tenggelam. Lure sinking biasanya diperuntukkan untuk bermain di tengah kedalaman air sedalam 1 hingga 3 meter. Deep type sama dengan sinking. Tipe ini memiliki lidah yang sangat lebar dan cukup panjang. Saat jatuh ke dalam air akan langsung tenggelam dengan cepat. Biasanya digunakan untuk target di dasar air. Tipe ini sering digunakan untuk teknik trolling dengan kedalaman 3 hingga 7 meter. 3. Vibration lure atau swimbait. Lure ini masuk dalam jenis subsurface dan diving lure. Biasanya lure jenis ini memiliki daya selam hingga sampai di tengah kedalaman air.
Dinamakan vibration lure karena lure ini akan bergerak dan bergetar layaknya gerakan ikan-ikan kecil di dalam air. Jika lure pada umumnya dipasang pada bagian mulut lure, namun pada lure jenis ini dipasang di bagian atas punggungnya. Hal ini penting agar lure bekerja semestinya. Lure ini sangat cocok untuk digunakan pada air yang memiliki kedalaman 30 cm hingga 2 meter. Dalam kondisi air jernih, kita akan melihat action lure ini secara jelas. Lure jenis ini hanya perlu digulung saja senarnya dan lure akan bekerja dengan sendirinya. 4. Metal jig. Jig merupakan lure yang terbuat dari bahan logam yang menyerupai ikan kecil. Bentuk umumnya pipih dan lonjong. Biasanya metal jig sering disandingkan dengan assist hook atau kail tambahan yang telah dirangkai. Penggunaan assist hook lebih sering disandingkan saat pemancing menggunakan kail tunggal pada metal jig dan bukan treble hook. Rangkaian ini sebenarnya dibuat agar jig tidak mudah tersangkut di karang dan diharapkan juga rating hook up semakin tinggi. Selain itu, pada assist hook dipasangkan bulu ayam dan bulu perindu agar ikan semakin tergoda. Secara umum terdapat 3 tipe dari metal jig, yaitu tail weighted jig. Bentuk dari jig model ini lebih berat di bagian belakang jig, dengan harapan jig akan cenderung meluncur lebih cepat ke dasar air. Center weight jig. Tipe jig model ini terasa berat karena bahannya sebagian besar dibentuk di tengah, sehingga turunnya jig akan seperti miring ke samping, sliding hingga bergerak sambil berkibar tergantung dari sudut, panjang dan lebar jig tersebut. Jig head. Jig head merupakan kail tunggal yang pada bagian kepalanya diberi sedikit pemberat yang telah dilebur. Pemberat tersebut bisa menyerupai kepala ikan kecil atau bahkan hanya sekedar timah bulat saja. Jig head dipasangkan khusus dengan soft lure yang menyerupai cacing, ulat, dan bentuk lainnya. 5. Crankbait. Umpan ini menyerupai ikan kecil dan ketika di dalam air akan membuat beberapa gerakan yang tidak karuan, sehingga terlihat ikan kecil ini seperti mabuk laut dikarenakan bentuk lidahnya yang panjang. Biasanya crankbait menyelam lebih dari 1 meter dari kedalaman air. Layaknya minnow, crankbait memiliki action yang bekerja saat senar digulung. Action yang ditimbulkan dari lidah panjangnya membuat crankbait tampak bergoyang-goyang di dalam air. 6. Spinnerbait. Lure ini mempunyai blade hampir seperti spoon, namun dengan ukuran lebih kecil. Blade ini akan berputar saat masuk ke dalam air. Efek dari putaran ini yang akan membuat ikan tertarik karena seperti ikan yang sekarat. Pada spinnerbait dilengkapi juga dengan skirt, bulu perindu hingga kena head pada bagian depannya agar terlihat layaknya ikan bergerak. Lure ini termasuk dalam diving lure, di mana lure akan menyelam dan targetnya biasa adalah ikan gabus yang bermain pada kedalaman 30 cm hingga 1 meter. Oke guys, masih ada beberapa lagi yang perlu dijabarkan mengenai detail dan model dari macam umpan buatan ini ya. Namun agar video ini tidak terlalu panjang, kelanjutannya akan dibahas di video selanjutnya. Bersambung ke bagian 3.